kalian kepikiran, kenapa ya permen punya warna yang menarik? Mie instan bisa awet berbulan-bulan? Atau kenapa ada orang yang tidak bisa lepas dari kopi setiap hari? Ternyata jawabannya ada di dalam zat yang terkandung dalam makanan dan minuman tersebut. Zat ini disebut zat aditif dan zat aditif. Tapi sebenarnya apa ya zat aditif dan zat aditif itu? Yuk kita cari tahu bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Kak Yadira, di kelas belajar virtual. Sebelum kita mulai belajar, alangkah lebih baiknya kita membaca bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Adik-adik, dalam kehidupan sehari-hari kita sering mengonsumsi berbagai jenis makanan. Namun, sebagai seorang muslim, kita harus memperhatikan bahwa makanan tersebut halal dan baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan kita dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan wa thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Artinya, wahai manusia, makanlah sebagian makanan di bumi yang halal dan baik, dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata. Nah, dari ayat ini kita diajarkan untuk tidak hanya memperhatikan rasa dan tampilan makanan, tetapi kita juga harus memastikan bahwa makanan yang kita konsumsi itu baik dan tidak membahayakan tubuh kita. Salah satu cara untuk mengenali makanan yang aman adalah dengan memahami zat-zat yang terkandung dalam makanan tersebut. Zat-zat yang sering ditambahkan dalam produk makanan adalah zat aditif. Lalu, apa ya zat aditif itu? Secara umum, zat aditif adalah zat yang sengaja ditambahkan dalam produk makanan dalam jumlah kecil dengan tujuan untuk memperbaiki penampakan, cita rasa, tekstur, dan memperpanjang daya simpan makanan. Nah, jenis zat aditif ini dibagi menjadi dua, yaitu jenis berdasarkan asalnya dan jenis berdasarkan fungsinya. Jenis zat aditif berdasarkan asalnya terdiri dari zat aditif alami dan zat aditif buatan. Zat aditif alami berasal dari sumber daya alam hayati yang umumnya mempunyai nilai gizi, sedangkan zat aditif buatan adalah zat aditif yang sengaja dibuat dengan tujuan yang sama dengan zat aditif alami, namun tidak memiliki nilai gizi. Selanjutnya, ada jenis zat aditif berdasarkan fungsinya, yang antara lain adalah pewarna, pemanis, pengawet, dan penyedap rasa. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama ada pewarna. Zat aditif pewarna digunakan untuk mempercantik dan memperkuat warna suatu makanan dan minuman. Nah, sesuai penjelasan tadi, pewarna ini diberikan menjadi dua jenis, yaitu pewarna alami dan pewarna buatan. Pewarna alami berasal dari bahan-bahan alami seperti warna kuning dari kunyit, warna hijau dari daun suci, dan warna merah dari buah naga. Penggunaan pewarna alami ini tidak berbahaya bagi tubuh manusia, tetapi warna yang dihasilkan itu biasanya warna cerah dan cepat pudar, serta memberikan rasa dan aroma khas sehingga menurunkan cita rasa makanan. Oleh karena itu, industri sering menggunakan pewarna sintetis yang lebih kuat dan tahan lama dalam memberikan warna. Namun, pewarna sintetis ini jika dikonsumsi dalam jumlah yang berlebihan dapat menyebabkan penyakit tubuh manusia. Nah, contoh pewarna sintetis yang dihasilkan lain ada tartrazin sebagai warna kuning, alunan dan erythrocin sebagai warna merah,
dan hijau FCF serta masih punya lagi. Yang kedua ada pemanis. Nah, sesuai namanya, pemanis digunakan untuk memberikan rasa manis pada makanan dan minuman. Contoh dari pemanis alami ada madu, gula aren atau gula merah, dan gula tepung. Gula jadi manis karena di dalamnya terkandung senyawa sukrosa yang memberikan rasa manis di lidah. Namun, pemanis alami ini memiliki kadar kalori yang tinggi sehingga tidak disarankan untuk dikonsumsi oleh penderita diabetes mellitus atau pencing manis. Oleh karena itu, diciptakanlah pemanis sintetis yang rendah kalori seperti aspartam, siklamat, dan sakarin. Walaupun rendah kalori, pemanis sintetis ini tidak boleh dikonsumsi secara berlebihan. Nah, pemanis sintetis ini banyak terkandung di dalam produk minuman kemasan, jadi kalian jangan sering-sering ya mengonsumsinya. Yang ketiga ada pengawet. Penggunaan bahan pengawet ini bertujuan untuk memperpanjang masa penyimpanan makanan dengan menghambat proses pembusukannya akibat bakteri dan jamur. Nah, contoh dari bahan pengawet alami itu ada garam dapur, bawang putih, gulai, dan kunyit. Sedangkan bahan pengawet sintetis atau buatan itu antara lain ada asam benzoat, natrium benzoat, dan kalium benzoat yang biasanya digunakan untuk mengawetkan makanan dan minuman ringan, saus, serta kecap. Ada juga asam askorbat yang biasanya digunakan untuk mengawetkan daging olahan, kaldu, dan buah dalam kaleng. Yang keempat ada penyedap rasa. Penyedap rasa atau bisa disebut juga dengan penguat rasa didefinisikan sebagai bahan tambahan pangan yang dapat memberikan, menambah, serta mempertegas rasa masakan. Nah, bahan penyedap rasa alami itu antara ada garam dapur, jahe, lengkuas, dan bawang putih yang sebagian besar mengandung minyak asli. Selain ada penyedap rasa alami, ada juga penyedap rasa buatan. Nah, penyedap rasa buatan yang sering ditambahkan dalam makanan itu berupa MSG atau monosodium glutamate atau yang lebih kita kenal dengan sebutan micin. Nah, penggunaan micin ini tidak boleh berlebihan, yaitu tidak boleh lebih dari 60 mg per hari per kilogram berat badan. Adik-adik pernah dengar gak rumor bahwa MSG itu berbahaya? Benar gak sih rumor itu? Nah, Joint Expert Committee on Food Additives, suatu lembaga yang mengkaji tentang penggunaan dan keamanan bahan tambahan pangan di bawah FAO dan WHO dalam review lainnya pada tahun 1988 menyebutkan MSG itu aman dikonsumsi. Namun, minimal terdapat segelintir orang yang sensitif atau alergi terhadap MSG sehingga tidak disarankan untuk mengonsumsinya. Jadi, rumor bahwa MSG itu berbahaya cuma mitos ya. MSG itu aman kok dikonsumsi selama tidak berlebihan dan tidak mempunyai alergi terhadapnya. Untuk memastikan zat aditif pada makanan dapat digunakan dengan aman tanpa adanya efek berbahaya, maka ditetapkanlah jumlah asupan harian yang layak dikonsumsi yang disebut dengan acceptable daily intake atau ADI. ADI merupakan jumlah maksimal zat aditif pada makanan yang dapat dikonsumsi dengan aman setiap hari selama seumur hidup tanpa adanya efek kesehatan yang merugikan. Nah, batas maksimal penggunaan zat aditif pada makanan telah ditentukan oleh Peraturan BPOM Nomor 11 Tahun 2019 tentang bahan tambahan pangan. Bagi produsen yang melanggar batas tersebut dapat dikenakan sanksi berupa penarikan produk dari peredaran dan pencabutan izin usaha. Nah, kalau tadi kita sudah membahas zat aditif yang bisa bikin makanan jadi lebih lezat, lebih menarik, dan lebih awet, sekarang kita masuk ke zat yang justru bisa bikin kita ketagihan. Ada yang bisa nebak zat apa? Ya, jawabannya adalah zat adiktif. Maka ya, kalau ada orang yang sudah terbiasa minum kopi, maka ia lama-kelamaan akan masuk ke tahap jika tidak minum kopi, maka hidupnya akan terasa hampa dan tidak bermakna. Itu adalah
dampak yang dihasilkan dari zat yang disebut dengan zat adiktif. Tapi kan zat adiktif itu narkoba. Belum tentu ya guys, zat adiktif itu nggak cuma narkoba kok. Biar kamu bisa lebih paham, yuk kita bahas apa saja sih yang termasuk golongan zat adiktif. Menurut definisi para ilmuwan, zat adiktif adalah zat aktif yang jika dikonsumsi oleh organisme hidup, maka dapat mempengaruhi kerja biologis, serta menimbulkan efek ketergantungan atau adiksi yang sulit dihentikan. Wah, terdengar menyeramkan ya. Nah, zat adiktif ini terdiri dari zat adiktif narkotika, psikotropika, dan zat adiktif bukan narkotika dan psikotropika. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau dibuat secara sintetis yang dapat menimbulkan penurunan kesadaran, mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri, serta menimbulkan ketergantungan jika disalahgunakan. Nah, narkotika ini berdasarkan potensi ketergantungannya dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, narkotika golongan 1. Yang memiliki potensi ketergantungan yang sangat tinggi, sehingga tidak digunakan dalam dunia pengobatan. Contoh dari narkotika golongan 1 ini ada heroin, kokain, dan ganja. Yang kedua ada narkotika golongan 2. Narkotika golongan 2 ini juga memiliki potensi ketergantungan yang tinggi, namun masih bisa digunakan dalam dunia pengobatan dengan pengawasan yang ketat. Contoh dari narkotika golongan 2 ini ada morfin, fentanyl, dan petidin yang biasa digunakan sebagai obat pereda nyeri berat. Yang ketiga ada narkotika golongan 3. Narkotika golongan 3 ini memiliki potensi ketergantungan yang lebih rendah dari 2 golongan sebelumnya dan biasa digunakan dalam dunia medis, terutama sebagai analgesik dan obat batuk tertentu. Nah, contoh dari narkotika golongan 3 ini ada kodein dan etilmorfina. Yang kedua ada psikotropika. Psikotropika merupakan zat atau obat yang dapat mempengaruhi susunan saraf pusat dan menimbulkan perubahan tingkah laku, suasana hati, dan kesadaran. Nah, berdasarkan UU nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika, psikotropika ini dapat diberikan menjadi 4 golongan berdasarkan potensi ketergantungan yang ditimbulkannya, yaitu golongan 1, sangat kuat dalam menimbulkan ketergantungan sehingga tidak digunakan dalam dunia medis. Contohnya ada LSD dan ekstasi. Kemudian golongan 2 memiliki potensi ketergantungan yang tinggi, namun masih bisa digunakan dalam dunia medis dengan terbatas. Contohnya ada amfetamin. Kemudian golongan 3 memiliki potensi ketergantungan yang sedang sehingga bisa digunakan dalam dunia medis. Contohnya itu ada lumibal dan pentobarbital. Yang keempat ada golongan 4 yang memiliki potensi ketergantungan yang rendah sehingga sering digunakan dalam dunia medis. Contohnya ada diazepam dan alprazolam. Yang ketiga ada zat adiktif bukan narkotika dan psikotropika. Selain narkotika dan psikotropika, ada zat lain yang juga menimbulkan efek ketergantungan. Nah, zat-zat ini digolongkan menjadi zat adiktif bukan narkotika dan psikotropika. Contohnya ada alkohol, kafein, dan nikotin. Yang pertama ada alkohol. Minuman beralkohol mengandung etanol. Zat kimia ini memiliki cara kerja yang menekan sistem susunan saraf pusat. Di dalam tubuh, alkohol dialirkan ke seluruh jaringan, darah, dan cairan tubuh. Dalam jumlah kecil, mengonsumsi alkohol dapat membuat tubuh menjadi lebih rileks dan ekspresif. Namun, jika dikonsumsi berlebihan, dapat menyebabkan emosi yang meledak-ledak, gangguan motorik, hingga hilangnya kesadaran. Pecandu alkohol berat dapat terancam masalah kesehatan yang serius seperti radang usus, penyakit liver, hingga kerusakan otak. Yang kedua ada kafein. Kafein merupakan zat adiktif yang ada di dalam kopi, daun teh, dan coklat. Karena bersifat adiktif, kafein ini dapat menimbulkan ketagihan, sehingga konsumsi yang terlalu sering dapat berujung menjadi kebiasaan setiap hari.
Nah, kafein ini dapat menimbulkan efek berupa penurunan semangat dan kesiagaan. Akan tetapi, kafein juga dapat menimbulkan kecemasan dan mempercepat detak jantung. Jumlah konsumsi kafein dalam kopi per hari itu maksimal 300 mg atau 2-4 cangkir. Sedangkan konsumsi kafein dalam teh itu yang disarankan maksimal 36 mg untuk teh hitam dan 20-30 mg untuk teh hijau. Yang ketiga ada nikotin. Nikotin ini biasanya terkandung dalam rokok yang membuat seseorang ketagihan merokok. Nikotin merupakan suatu alkaloid yang dapat mempengaruhi sistem syaraf pusat dan merupakan racun bagi saraf. Kadar nikotin yang tinggi dapat menghambat informasi lambang saraf sehingga mengakibatkan menurunnya aktivitas refleks tubuh. Kalau tadi kita sudah membahas berbagai jenis zat adiktif termasuk narkotika dan psikotropa. Nah, sekarang kita lihat yuk bagaimana sih dampaknya di dunia nyata. Kalau tadi kita lihat dari sisi konsepnya, sekarang kita lihat fakta di lapangan. Menurut data tahun 2024 di Indonesia, mayoritas pengguna narkoba justru berasal dari kaum muda. Menteri Koordinator Politik dan Keamanan pada saat itu, Budi Gunawan menyebut bahwa Indonesia sedang mengalami situasi darurat narkoba. Berdasarkan data selama tahun 2024, angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia mencapai 3,3 juta orang yang didominasi dari generasi muda, khususnya remaja yang berusia sekitar 15 hingga 24 tahun. Angka-angka tadi bukan sekedar statistik. Banyak remaja yang awalnya hanya coba-coba, lalu akhirnya terjerumus dalam lingkaran narkoba. Untuk memahami lebih dalam, yuk kita simak kisah berikut ini. Pada suatu pagi, terlihat dua anak SMA, yaitu Beno dan Delia, sedang berjalan ke sekolah. Namun, ketika sudah dekat dengan sekolah, Beno malah terus berjalan dan memilih untuk tidak masuk sekolah. Sedangkan Delia tetap masuk ke sekolah dan tidak mencontoh kelakuan Beno. Ternyata, Beno membela sekolah dan menuju tempat yang tersembunyi. Beno pun memakan pil narkoba tersebut dan selang beberapa waktu kemudian Beno sakau. Di sisi lain, Delia belajar di kelas dengan rajin. Keesokan harinya, Beno kembali berkumpul dengan gengnya kemarin. Semenjak itu, Beno selalu mengonsumsi narkoba sampai uangnya habis. Alhasil, Beno terkena efek narkoba, yaitu berhalusinasi, suka marah-marah terutama di rumah, pusing, hingga melakukan tindakan kriminal. Beno pun melakukan perampokan di suatu toko. Namun, ternyata tindakannya terekam CCTV. Akhirnya, Beno pun tertangkap basah oleh pihak berwajib dan dijebloskan ke penjara. Sedangkan Delia dapat menamatkan sekolahnya dengan baik
dan pastinya tubuhnya sehat jasmani dan rohani. Dari kisah tadi, pelajaran apa ya yang bisa kita ambil? Menurutku, ternyata konsumsi narkoba itu tidak hanya berbahaya bagi kesehatan, seperti menimbulkan pusing dan kerusakan syaraf, tapi juga berdampak buruk pada kehidupan sosial. Seperti Beno, gara-gara sudah kecanduan narkoba, ia sering marah-marah dan uangnya habis untuk beli narkoba. Terus akhirnya menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya, termasuk dengan melakukan tindakan kriminal, perampokan. Sampai akhirnya ia dipenjara dan masa depannya pun terancam suram. Oh iya ya, berbeda dengan Delia yang menjauhi pergaulan bebas dan menghindari narkoba. Ia dapat menamatkan sekolahnya dan kesehatannya yang baik. Jadi, teman-teman jangan pernah coba-coba narkoba ya. Dari pembahasan tadi, kita sudah mengenal berbagai jenis zat adiktif, mulai dari narkotika, psikotropika, hingga zat adiktif lainnya yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Kita juga sudah melihat bagaimana dampak buruknya, terutama bagi generasi muda. Oleh karena itu, kita harus lebih waspada dalam menjaga diri, hindari narkoba dalam bentuk apapun, dan jangan sampai kita terjerumus dalam penyalahgunaan zat adiktif. Selain itu, kita juga harus lebih bijak dalam mengonsumsi makanan yang mengandung zat adiktif buatan agar tetap sehat. Tetap jaga kesehatannya, tetap bijak dalam memilih apa yang kita konsumsi, dan tetap jauhi narkoba. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Adik-adik, sebagai bentuk refleksi dan evaluasi, silahkan kalian mengerjakan worksheet melalui link berikut ini. Link juga tersedia di description box ya. Selamat mengerjakan.